Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah. Jangan bersembunyi di balik punggung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Fa in adimatil ibilu intaqala ila qimatiha. Fa in adimat, jika tidak ada, tidak menemukan al-ibilu, adimatil ibilu, intaqala ila qimatiha, maka pindah kepada qimatul ibil, harga. Contohnya seperti ada di Indonesia, jarang onta, adanya cuma di kebun binatang ya. Kalau bukan di kebun binatang tidak ada onta. Maka bagaimana kalau tidak ada ibil seperti itu? Intaqala ila qimatiha, pindah kepada qimatul ibil, harganya onta. Berapa harganya onta? Kemudian kalau 100. Wa fi nuskhatin ukhra, di dalam tulisan lain atau cetakan lain atau tulisan lain, fa in uwizatil ibilu, ini sama maksudnya. Intaqala ila qimatiha. Hadza ma fil qaulil jadid wa huwa sahih. Menurut pendapat yang al-jadid, mazhab Imam Syafi'i yang baru. Al-qaulul jadid, mazhab Imam Syafi'i yang baru. Adapun mazhab Imam Syafi'i yang lama, mazhab Imam Syafi'i yang lama beda lagi. Wa qila fil qadim, ada pendapat menurut mazhab Imam Syafi'i yang lama, yantaqil ila alfi dinar, langsung pindah kepada 1000 dinar. Jadi dianggap satu onta itu berarti 10 dinar ya, satu onta 10 dinar fi haqqi ahli zahab. Ini kalau orang yang mata uangnya adalah emas. Au yantaqilu ila 12.000 dirham, atau pindah kepada 12.000 dirham fi haqqi ahli fiddah, bagi orang yang mata uangnya adalah fiddah. Ada orang yang mata uangnya itu dinar, ada orang yang mata uangnya adalah fiddah ya. Ada orang mata uangnya dinar, ada orang mata uangnya fiddah. Nah, menurut mazhab yang jadid tidak peduli sudah, Anda ini mata uangnya zahab atau fiddah, tidak peduli, langsung pindah kepada harga, berapa harganya onta. Tapi menurut qaul qadim tidak perlu pindah kepada harga, tapi langsung ditentukan. Kalau mata uangnya zahab 1000 dinar, mata uangnya fiddah adalah 12.000 dirham. Jelas ya? Berarti satu onta dianggap harganya 10 dinar atau 120 dirham. Satu onta harganya dianggap 10 dinar atau 120 apa? Dirham.
Wa sawa'un fi ma dzukir adiyatul mughalladhah awil mukhaffafa wal mukhaffafa, sama. Wa sawa'un, dan sama hukumnya fi ma dzukir, dalam yang disebutkan tadi, apakah pindah ke harga ataukah pindah ke 1000 dinar atau 12.000 dirham, itu sama di dalam pembahasan diat mukhaffafa maupun mughalladhah. Wa in ghullidat, dan jika diatnya mughalladhah alal qadim zida 'alaiha thuluts. Kalau menurut mazhab qadim yang pindah kepada 1000 dinar atau 12.000 dirham, kalau mughalladhah ditambah sepertiganya, ay qadruhu, qadru thuluts, zida 'alaiha qadrus. Bagaimana qadru thuluts? Fa fi dananir alaf wa 300 wa thalatha wa thalathuna dinaran, kan tadi 1000 dinar ditambah sepertiganya kalau mughalladhah. Ditambah sepertiganya berarti 1333 sepertiga dinar. Wa fil fiddah 16,000 dirham, karena sepertiganya 1000 adalah 333 sepertiga, ya. Adapun sepertiganya 12.000 adalah berapa? 4.000, ya. Maka ditambah 4.000 jadinya 16.000 dirham. Tadi kan dikatakan wasawaun, sama, ya. Wasawa'un bima dzukir adiyatul mughalladhah wal mukhaffafah. Berarti ini untuk madhab jadid. Wasawa'un ini adalah untuk madhab jadid, sama-sama pindah kepada qimah. Tapi kalau madhab qadim untuk mukhaffafah, ya tadi itu. Kalau untuk mughalladhah ditambah wa in ghulidat alal qadim zida 'alaiha thuluts, ditambah sepertiga. Sepertiganya 1000 dinar dan sepertiganya 12.000 dirham, sehingga menjadi 1333 sepertiga dinar. Kalau untuk yang perak 16.000 dirham. Taib. Wa tughalladu diyatul khata' fi thalathati mawadhi'. Ada beberapa perkara yang menyebabkan diat menjadi mughalladhah. Kan kemarin ada jinayat itu, ya. Jinayat itu ada yang amad, ada yang syibhu amad, ada yang khata'. Kalau amad itu jelas mughalladhah, syibhu amad juga mughalladhah. Kalau khata' baru mukhaffafah. Nah, yang khata' ini bisa juga menjadi mughalladhah. Yang khata' juga bisa menjadi mughalladhah. Kapankah yang khata' mughalladhah? Wa tughalladu diyatul khata' fi thalathati mawadhi'. Diyat khata' akan menjadi mughalladhah di dalam 3 tempat. Ahaduha, yang pertama, idza qutila fil haram, atau idza qatala fil haram, jika membunuh di tanah haram. Jika membunuh di tanah haram, diyat khata' menjadi mughalladhah. Kita kan tahu kalau khata' itu berarti tidak sengaja kepada seseorang, kan begitu, ya. Baik itu dengan pekerjaan membunuh atau tidak pekerjaan membunuh. Jatuh kena orang mati itu dianggap apa? Membunuh secara khata'. Tapi meskipun khata', kalau itu terjadi di tanah haram, diyatnya mughalladhah. Ini pertanda bahwa tanah haram ini betul-betul harus steril, tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk pembunuhan. Jelas, ya? Bahwa tanah haram ini harus steril, tidak boleh digunakan untuk
kejahatan sama sekali walaupun tidak sengaja. Apalagi kalau sengaja. Tidak sengaja itu loh hukumannya diperberat. Ya, tidak sengaja. Ya, hatta tidak sengaja lek bunuh. Kan begitu ya? Ammal qatlu fil haram fi haramil Madinah. Adapun idza qatala fil haram artinya haram Makkah. Yang dimaksud qatala fil haram artinya haram. Amma fi haramil Madinah, adapun di dalam haram Madinah, awil qatl fi halil ihram, atau membunuh ketika dalam kondisi ihram, fala taghlidha fihi 'alal ashah. Ada khilaf ulama, ada khilaf yang mu'tamad tidak ditaghlid. Kalau haram, jadi yang dimaksud idza qatala fil haram ay haram Makkah, hanya pada haram Mekah, bukan haram Madinah. Kalau haram Madinah ada khilaf. Yang mu'tamad apa? Fala taghlidha fihi 'alal ashah. Begitu pula kalau al-qatlu fi halil ihram, membunuh dalam kondisi dalam keadaan ihram tapi bukan fi haram Mekah. Wasani, yang kedua, mazkur fi qaul musannif, kan ada 3 fi salasati mawadhi'. Yang pertama idza qatala fil haram, yang kedua au qatala fil asyhuril hurum, atau membunuh di bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, yaitu seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Sekarang kita di bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini sama tughallad. Kenapa? Karena kehormatan bulan. Bulan ini adalah bulan mulia, jangan dipakai maksiat. Hatta tidak sengaja itu dietnya mughalladhah. Apalagi kalau sengaja. Begitu pula kesalahan-kesalahan lain, maksiat-maksiat lainnya. Aidil qa'dah wa dzulhijjah Muharram wa Rajab. Wasalis, yang ketiga, mazkur bi qalihi au qatala qariban lahu dza rahimin mahram, atau membunuh kerabat. Qariban lahu kerabat. Kerabat itu berarti ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Ada hubungan apa? Darah. Itu namanya kerabat. Jelas ya? Kalau cuma tetangga atau mertua itu tidak ada hubungan darah. Nah, ada hubungan darah qarib, ada hubungan darah. Faham? Kalau mertua, ipar bukan hubungan darah. Jelas ya? Kan begitu ya? Kadang-kadang orang itu kalau ipar seperti saudara sendiri, tidak masalah kalau laki-laki sama laki-laki, tapi kalau sama perempuan ya bukan saudara sendiri, itu haram. Paham? Adik ipar wedok boleh? Dzarahimin mahram. Kerabat yang bagaimana? Dzarahimin, yang memiliki rahim. Rahim itu artinya hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah bukan disebut rahim. Jelas ya? Walaupun jauh itu disebut rahim. Hubungan darah walaupun jauh rahim. Ngerti ya? Mahram. Yang mahram. Kalau jauh kan kadang-kadang tidak mahram. Bisukunil muhmalah, dengan sukunnya muhmalah, artinya haknya mahram, bukan mahram. Fa'ilam yakunir rahimu mahraman, jika kerabatnya itu bukan mahram lahu padanya, ka bintil am, seperti bintul am, fala taghlidha fi qatliha, maka tidak taghlid. Jadi yang mahram seperti saudara, ya, keponakan langsung anaknya saudara, paman, jelas ya, itu dzarahimin mahram, bibi yang langsung saudaranya orang tua,
bukan iparnya orang tua, bukan. Jelas ya? Tapi kalau sepupu, anaknya paman atau anaknya bibi, itu bukan mahram. Maka tidak ditaklid baik cewek maupun cowok di sini. Di sini contohnya kan perempuan ke bintil am, sebenarnya tidak harus kalimat bintul am. Bisa saja ibnul am. Paham? Seorang laki-laki membunuh ibnul am, sepupu laki-lakinya. Taklid apa enggak? Enggak taklid. Karena sepupu itu seandainya dia perempuan enggak mahram, kan begitu ya? Apa sih mahram itu? Ma ma'nal mahram? Apa mahram? Mahram apa mahram? Hah? Mahram adalah mahram itu man haruma alaihi nikahuhu. Ya, atau man harum alaika nikahuha. Orang yang haram kamu nikahi namanya mahram. Jelas? Mahramnya kamu siapa ya? Ibu, anak, kan begitu. Saudara perempuan, bibi, itu namanya mahram. Tapi kalau sepupu boleh dinikahi apa enggak? Boleh tak sepupu dinikahi? Hah? Boleh menikah sama sepupu? Iya tak? Sawa? Boleh. Kapan akadnya? Jelas ya? Nah, yang boleh dinikahi namanya bukan mahram. Kalau bukan mahram, tidak ada taklid walaupun kerabat, walaupun hubungan darah. Taib diatul mar'ati, adapun diatnya perempuan, wal khunsal muskil atau khunsa yang masih muskil. Khunsa itu ada dua, ada khunsa muskil, ada khunsa wadih. Ada khunsa namanya khunsa muskil, ada khunsa namanya khunsa wadih. Jelas? Apa khunsa itu? Khunsa itu ada dua. Khunsa ada berapa? Dua. Yang pertama, Allah khoyir sama dia. Dia dikasih dua. Dua apa? Dua kelamin sekaligus. Ya laki, ya cewek, ya cewek, ya cowok. Jelas? Faham? Yang kedua, Allah tidak kasih sama sekali. Jadi tidak punya kelamin. Ngerti ya? Khunsa ada berapa? Dua model, dua tipe. Ada dua tipe disebut khunsa. Tipe yang pertama, alatnya dua. Alat cowok ada, alat cewek ada. Tipe yang kedua tidak punya alat. Paham? Tidak punya, hanya ada lubang untuk keluar. Keluar apa? Kencing. Dibilang ini cowok, lubangnya tidak mirip dengan punya cowok. Kalau cowok kan ada gerinjel-gerinjelnya ya. Ini tidak ada gerinjelnya, mulus. Paham? Kalau dibilang cewek tidak seperti ini modelnya. Kan begitu ya? Wadah. Itu namanya khunsa. Nah, khunsa juga ada dua, ada yang muskil, ada yang wadih. Khunsa muskil itu tidak jelas. Muskil artinya tidak jelas. Apakah dia cewek apa cowok? Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika ditanya mengenai khunsa, beliau menjawab, al-hukmu min haitsu yabul. Al-hukmu min haitsu yabul. Hukumnya dari mana arah keluarnya. Kalau keluarnya pakai alat cowok berarti cowok, kalau keluarnya pakai alat cewek berarti cewek. Muskil keluarnya pakai dua-duanya. Dua-duanya semuanya keluar. Sehingga tidak jelas. Paham?
Kalau malam pakai yang cowok, kalau pagi pakai yang cewek misalnya. Ya. Atau kalau keluarnya tidak terlalu kebelet pakai yang cowok, kalau kebelet dua-duanya keluar. Atau kalau kencing berdiri pakai cowok, kalau duduk pakai cewek. Walhasil dua-duanya fungsional semua. Jelas ya? Bagaimana kalau demikian? Maka disebut muskil. Wadah, disebut apa? Termasuk muskil yang tidak punya alat sama sekali. Tidak punya alat sama sekali, hanya lubang kencing. Tidak mirip cowok, tidak mirip cewek. Maka ini juga dikatakan muskil. Paham? Jelas ya? Kalau keluar dari satu alat, paham? Hanya alat cowoknya saja yang fungsi, alat ceweknya tidak fungsi, maka dia wadah. Namanya apa? Berarti apa? Berarti cowok, kan begitu ya? Kalau cuma alat cowoknya saja yang fungsi, alat ceweknya tidak fungsi, berarti apa? Cowok. Kalau cowok berarti wadah. Khunsa tapi wadah. Khunsa tapi wadah. Ngerti wadah? Jelas cowoknya. Ya. Kadang-kadang duduk ada di majelis taklim, ya di Al-Mahdar Tarim. Tapi dia punya alat dua. Cuma yang cewek tidak fungsi. Paham? Wadah. Itu disebut khunsa wadah. Ngerti ya? Disebut apa? Khunsa wadah. Atau alat cowoknya tidak fungsi, yang fungsi hanya alat cewek. Ya. Jadi kencingnya cuma dari alat cewek. Maka itu disebut apa? Wadah perempuannya berarti ya, wadah ceweknya. Atau dia haid, karena laki-laki tidak haid, maka itu disebut wadah perempuannya. Atau dia hamil. Loh kok hamil? Dari mana dia hamil? Ya barangkali dia wadah syubhat. Ya. Ada orang salah kamar, masuk ke kamar dia sampai hamil, berarti apa? Berarti perempuan, karena laki-laki tidak hamil. Jelas ya? Ngerti? Taib. Wadiyatul mar'ah, dan diatnya perempuan, wal khunsal muskil, dan khunsa yang muskil. Jadi muskil, khunsa yang muskil. Kalau khunsa wadah, kalau wadah cowoknya ya hukumnya seperti cowok. Kalau wadah ceweknya hukumnya seperti. Kalau dia muskil, ini dua hukum berlaku. Dua hukum faham. Hukum cowok dan hukum cewek. Makanya kalau dia nyentuh antum tidak batal, dia juga tidak batal. Karena bisa saja dia cowok. Kalau dia nyentuh ceweknya tidak batal, dia juga tidak batal. Baru kalau dia nyentuh dua-duanya, yang batal yang khunsa, yang disentuh tidak batal. Paham? Jelas? Nyambung itu. Ada seorang khunsa, ada misalnya namanya namanya koki misalnya ya. Khunsa namanya koki. Katimuni kuku tutuk lanang, kiki juga bukan perempuan, akhirnya koki. Kemudian si koki ini nyentuh haidar. Haidar wuduknya tidak batal, koki juga tidak batal. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia cowok. Atau koki ini nyentuh cewek, si koki tidak batal, ceweknya juga tidak batal. Karena apa? Ada kemungkinan kokinya cewek. Paham? Itu hukumnya muskil. Jelas ya? Baru kalau koki nyentuh dua-duanya, nyentuh laki-laki dan perempuan,
laki-laki dan perempuannya tidak batal wudu karena tadi itu kokinya tidak jelas. Sedangkan kita mengatakan la nubtilu bisyak, kita tidak membatalkan wudu dengan ragu. Tapi kokinya yang batal. Kenapa? Jelas dia batal karena dia sudah nyentuh laki-laki dan sudah nyentuh perempuan. Ngerti? Nah, jadi begitulah muskil. Hukumnya double-double. Muskil kalau mau hadir majelis taklim di Al-Mihdar Tarim harus pakai apa? Pakai kerudung, harus duduknya sendiri, tidak boleh campur. Kenapa? Takut dia perempuan. Faham? Tapi kalau mau ikut hadir majelis apa namanya Nisa, ya hari Ahad, mau ikut burda juga tidak boleh. Duduknya harus menyendiri, takutnya apa? Dia cowok. Jadi majelis Nisa tidak boleh duduk di dalam, tidak boleh duduk di sini. Harus menyendiri. Di dalam takut dia cewek, di sini takut dia cowok. Jelas. Selalu hukumnya itu seperti itu. Kasihan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang muskil ya. Wadiatul mar'ah, dan diatnya perempuan, wal khuntah muskil, dan khuntah muskil. Di sini khuntah muskil diikutkan perempuan. Kenapa kok diikutkan perempuan? Karena al-aslu bara'atu zimmah. Seseorang itu pada dasarnya bebas daripada segala tanggungan, bebas dari segala faham. Ketika ada orang laki-laki membunuh muskil, maka tidak kena diatnya laki-laki. Kenapa? Pada dasarnya manusia itu terbebas dari segala tanggungan, maka kena diatnya perempuan. Ala nisfi min diatir rajul, separuhnya diatnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki 100, perempuan sama muskil berapa? 50. Paham? Nafsan wa jarhan. Apa artinya nafsan wa jarhan? Baik itu nafsan diat pembunuhan atau jarhan diat melukai. Paham? Diat pembunuhan atau diat melukai. Fa fi diyati hurratin muslimatin fi qatli amdin aw shibi amdin khamsuna minal ibil. Nah ini dijelaskan. Di dalam diatnya perempuan muslimah di dalam pembunuhan amat sengaja aw shibu amat, ini kan mughalladha ya. Khamsun minal ibil, 50 unta, 15 hiqqah, 15 hiqqah wa 15 jad'ah, 15 jad'ah wa 20 khalifah, dan 20 khalifah. Artinya khalifah sini adalah hawamil. Kan kalau laki-laki 30 hiqqah, 30 jad'ah, 40 khalifah ya. Di paru-paru. Sekarang 15, 20. Paham? Wa fi qatil khata'il amad asyru banat imakhat asyru banat labun wa asyrun bani labun wa asyru hiqaq wa asyru asalnya kan 20 ya, sekarang menjadi 10. Wadhah. Wa asyru jida' 10 jada'. Paham ya? Wa diatul yahudi, dan diatnya orang Yahudi wan Nasrani, artinya ahlu kitab. Diatnya ahlu kitab berapa? Wal musta'man wal mu'ahad, atau orang yang diamankan atau orang yang ada perjanjian untuk tidak saling berperang. Sulus diatil muslim, sepertiganya diatnya orang Islam. Berarti 33,33333 ya. 33, sepertiga. Nafsan wa jarhan. Wa amal majusi, adapun diatnya orang majusi, fa fihi thulutsa usyri diatil muslim, 2/3 dari 1/10-nya diatnya muslim. Berapa 1/10-nya diat muslim? 1/10 ya 10. 2/3-nya berapa? 6,666666666 alias 6,2/3. 6 onta ditambah 2/3 onta. Ngartos. Wa ahsaru minhu, dan lebih ringkas dari itu, sulusul khumusi diatil muslim, 1/3 daripada 1/5-nya diat muslim. Sama saja. 1/5-nya berapa? 1/5-nya 20.
Sepertiganya 20 berapa? Loh. Seperlimanya kan 20 ya. Dua puluh dibagi 3 berapa? Oh iya benar, 6,666666 benar. Benol ya. 6,66666 betul, sama saja. 6,666666 itu bisa dikatakan sulus khumus atau sulusa usyur. Wadah. Jelas ya? Ini dihafalkan ya, dihafal. Wallahu a'lam. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.